Dari sekian banyak komentar saya soal Anies Baswedan, biasanya soal Anies yang nggak bisa kerja, tapi gayanya kayak yang ngerti semua solusi dan anggap yang lain itu goblok. Tapi kali ini keterlaluan Anies. Memang benar-benar keterlaluan menurut saya. Ketika beredar kabar, Anies baru saja pulang dari kampanye di luar negeri, tepatnya di Australia. Udah tahu sikap Australia ke Indonesia itu nggak pernah ramah. Dan seolah menyimpan dendam kesumat karena Australia itu kayaknya ya capek ngomporin KKB yang di Papua itu untuk ngacak-ngacak Indonesia. Di sana Anies ngebacot nggak kira-kira. Strategi kampanye Anies kali ini seolah pakai strategi ibu-ibu main ke tetangga, lantas menjelek-jelekan rumah tangganya sendiri. Ya, Anies kembali bohong. Dan kali ini lebih parah dari biasanya. Kenapa? Karena menyangkut nama baik Indonesia. Menyangkut nama baik sebuah negara. Kali ini Anies nyinyirin negara Indonesia kepada audien dia di Universitas Australia Internasional. Dan materi nyinyirannya tentang Indonesia kali ini adalah soal bagaimana Indonesia melakukan penanganan COVID-19. Kejadian di Australia ini makin meneguhkan bahwa Anies memang berbakat jadi pengkhianat. Kenapa? Karena merusak demokrasi saja Anies merasa belum puas dengan politik identitasnya itu. Sekarang dia malah memfitnah Indonesia dengan mengatakan bahwa penanganan COVID di Indonesia buruk. Dia nggak sadar dia bisa jalan-jalan bebas ke luar negeri sambil jelek-jelekin Indonesia itu karena di Indonesia sudah bebas pandemi. Dia nggak sadar bahwa yang sebenarnya nggak mampu menangani kondisi di wilayah tanggung jawabnya ketika COVID melanda tempo hari adalah dia sebagai gubernur yang nirprestasi itu. Bagaimana mungkin Anies bisa bilang penanganan COVID di Indonesia buruk, sedangkan WHO memuji karena Indonesia masuk salah satu negara terbaik di dunia dalam hal penanganan pandemi. Bayangkan, jadi di Australia itu ketika Anies kampanye ke sana kemarin itu, nyolong lah tepatnya, curi start kampanye. Ada seorang warga namanya Terry, dia warga Australia, tanya soal penanganan COVID di Jakarta. Entah ini pertanyaan beneran, entah ini pertanyaan settingan, karena biasa dalam kampanye seperti itu, apalagi kampanye yang agak-agak nekat seperti Anies ini. Ada seorang warga Australia namanya Terry, dia itu bertanya soal penanganan COVID di Jakarta, lalu dijawab Anies dengan kebohongan yang bikin merinding. Anies bohong, Anies ngedabus, bahkan cenderung hoax soal COVID. Dan ini berawal dari pengakuannya kalau sebenarnya dia tahu lebih awal soal ancaman COVID di dunia. Dia bilang, dulu awal Januari 2020, kata Anies ya, saya ikut pertemuan International Major Association atau IMA, lalu banyak wali kota mengeluh soal COVID. Bayangkan, dalam benaknya dia cerita, dia bertemu dengan wali kota seluruh dunia mungkin. Nah, itu wali kota itu ngadu ke Anies. Siapa lo? Lalu dia bilang begini, saya dengar lebih dulu dan saya pelajari, kata Anies. Emang lu siapa Anies mempelajari COVID? Lu siapa? Lu aja kena. Lalu kebohongan Anies berlanjut. Dia bilang pulang pertemuan para wali kota itu, Anies lekas membentuk gugus tugas. Dia bilang gini, kami lebih dulu buat gugus tugas COVID daripada pemerintah pusat. Kata Anies sambil melet-melet bangga ya. Dia bilang gini, lalu saya undang imigrasi, intelijen, dan biro perjalanan. Kita rapat, evaluasi berapa banyak orang dari China yang datang antara bulan Januari dan Februari 2020. Kata Anies, melanjutkan halusinasinya. Bahkan Anies makin gila bohongnya. Makin menjadi-jadi bohongnya dengan mengatakan antara tahun 2018 sampai dengan 2019 telah memakamkan 2.700 jenazah korban COVID tiap bulan katanya. Ya,
Di hadapan akademisi Universitas Australia itu tadi, Anies cerita pemerintah pusat Indonesia dinilai buruk dalam menangani COVID-19. Ini mental pengkhianat ini. Australia ngeladenin Anies, ya seneng lah. Karena mentalnya memang mental penjilat orang luar ini. Nggak salah kemudian publik Indonesia menjuluki bahwa Anies ini budaknya Amerika. Lalu apa sekarang jadi nambah, jadi kacungnya Australia? Australia itu apa saja Indonesia ini pasti dinyinyirin. Apa saja terkait Indonesia itu pasti dinyinyirin. Jadi ya klop lah kalau ketemu Anies. Sebuah kombinasi yang menakjubkan ya. Anies ditambah kebohongan, ditambah pengkhianatan, ditambah di luar negeri. Apa iya orang yang nggak punya jiwa patriot, apalagi nasionalis seperti ini, akan melenggang bebas ke istana negara sebagai pemimpin Indonesia? Saya meyakini masih banyak orang waras yang benar-benar mencintai Indonesia, yang tidak akan sudi dipimpin oleh orang yang tega menjelek-jelekkan negara. Bahkan negara tempat kakeknya berimigrasi, hingga dia makan dan minum di dalamnya setiap hari. Tidak ada tempat bagi pengkhianat kalau terkait dengan pemimpin nasional kita. Saya Mas Jobray. Sebut saja saya juru bicara Anda.